Mudah-mudahan kita terjaga ya. Bukan berarti anti sama teknologi. Boleh teknologi kita manfaatkan. Cuma tetap kita jangan putus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa menghindar itu terjamah kondisinya zaman kita. Tapi juga kita tidak bisa putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta daruka biladakum komisun, sedangkan kamu dalam masa hidup kamu yang kamu habiskan ada dalam kesenangan. Yang dipikirkan apa? Kesenangan, kenikmatan, makanan segala macam, fasilitas dunia, kemewahan segala macam. Kita nggak dilarang merasakan mendapati kesenangan dunia, nggak dilarang. Yang dilarang itu karena dunia kita lupa Allah. La yarhamul mawta jahlin digawati, orang bodoh yang tidak tahu, yang apa namanya, yang zahir itu tidak akan dirahmati. Tidak akan dirahmati bodoh terhadap apa namanya, tipu dayanya kematian. Nah, kematian kan tidak ngejaplik kita. Hei, udah mau datang nih. Siap kan enggak? Ya. Lagi di mana? Posisi lagi di mana? Aku mau jemput nih. Bak datang, kematian itu datangnya tiba. Entah kita mau ada di pembaringan, ada di jalan, sedang nyetir mobil, atau sedang bonceng motor, bahkan sedang mengendarai motor, lagi di atas perahu, bahkan lagi mandi, bahkan atau lagi sholat, atau lagi cuci pakaian. Nggak bisa Dina. Kalau waktunya harus dijemput. Allah menentukan hari itu jam sekian harus meninggal, nggak bisa meninggal. Kisahnya sudah disampaikan. Kematian itu tidak bisa diinginkan dan juga tidak bisa dihindari. Waladzi kana minhul ilmu yaktamisu, dan juga tidak orang yang padanya terdapat ilmu atau memiliki ilmu, yang kerjaannya belajar, menyalin ilmu, mengutip ilmu sampai dia apa namanya tahu paham sama. Mau bodoh, mau alim tidak bisa menghindar dari ilmu. Orang pintar, orang awam nggak bisa menghindar dari kematian. Mau ustaz mau masyarakat kecil, mau ulama, nggak bisa menghindar dari kematian. Kamah rasa maut di qabri wa qabati. Betapa banyak kematian yang membisukan di alam kubur, di dalam kubur. Waqafat bi an jawab lisanan, lisan keluh tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan di dalam kubur. Yang di dunianya dia pintar ngomong, segala macam bisa, belum tentu di akhirat dia bisa menjawab. Kalau di kubur dia bisa menjawab pertanyaan malaikat apa bertanya di kubur. Gak jaminan walaupun dia ustaz, dia mu'alim, dia orang pintar, gak ada jaminan. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang lidahnya keluh ketika ditanya oleh malaikat. Man rabbuka. Wa qad kana kasruk ma'muran lahu syarabun fakirun al-yawm wa qabruka al-yawm fil ajdas min darisun.
dan rumah-rumahmu, gedung-gedungmu makmur, megah. Hebat. Lahu syarabun mewah, berbagai model, dipoles dengan berbagai hiasan segala macam, indah. Faqablu kalian bil adan, sedangkan kamu ketika dikubur terputus dari kemewahan itu semua. Rumah yang kamu bangun megah, enggak kebawa ke kubur. Dikubur kamu tetap di ruang sempit, yang bisa jadi ruang sempit itu menghimpit kamu sehingga tulang belulang kamu menjadi berantakan. Yang tadi, masya Allah, mudah-mudahan kita terjaga ya. Amin. Dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah kita terjaga, terpelihara dari yang disebut siksa kubur. Nah, itu tadi beberapa bait syair yang didapati oleh Imam Ibnu Samad di atas kubur. Kemudian wa wujida ala qabri maktuban, juga didapati kubur yang tertulis, didapati tulisan di atas kubur, waqaftu alal ahibbati hinna sofat kuburuhum ka'aprasir rohani fala in bakaitu wa fa'da dumu'i ra'at aynaya bainahum makani. Waqaftu alal ahibbah, aku berdiri, aku diam alal ahibah, menghadap para kekasih, menghadap orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang aku sayangi, anak, istri, sahabat, kerabat yang aku sayangi. Hina sofat kuburuhum, ketika kuburan-kuburan mereka berbaris, ka'abrasir roha, bagaikan kuda-kuda arrohan yang digadaikan, dimiliki, punya sendiri, tapi orang lain. Kuda kita, tapi orang lain yang mendapat mengambil manfaat, tidak bisa diambil manfaatnya. Fala in bakaitu, maka jika aku menangis, wapada dumu'i, dan air mataku meleleh, mengalir, menetes, ra'at aynaya bainahum makani, kedua mataku melihat tempatku ada di antara mereka. Mereka yang sudah di dalam kubur. Ini kuburan bapak, ini kuburan paman, ini kuburan anak, ini kuburan tetangga, ini kuburan rekan, ini kuburan mitra. Membaris, ternyata aku ada di salah satu mereka, bisa jadi yang sebelah kanan itu aku, ada yang sebelah kiri itu aku. Adanya kuburan yang hari ini kita lihat berjejer dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Bisa jadi esok hari, esok lusa, bahkan mungkin malam nanti kita ada di antara mereka. Dan kita nggak bisa menghindar. Iya, betul. Mudah-mudahan kalau toh memang kita ada waktunya dijemput malaikat maut, kita dijemput dalam keadaan Husnul khotimah. iman dan Islam, dan bahwa amal soleh kita diterima. Dapat syafaat dari kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wujida ala qabrin tabibin maktuban, bahkan ditemui, didapati tulisan di atas kubur seorang dokter. Ada dokter meninggal. Nah, di kuburannya
Tabib sekarang dokter semacamnya itulah. Tabib. Praktisi, ahli kesehatan, tabib, orang-orang yang ngerti tentang kesehatan dan bisa menangani kesehatan orang sakit supaya bisa sehat. Tabib kan bahasa sekarang dokter lah kita. Anggaplah dokter. Nah di kuburannya ada tulisannya Qad qultu lima qala li qa'ilu qad sara Luqmanun ila ramsi fa'aina man yusafu min dibbihi wa hadqihi bil ma'i mahjasi hayhata la yadfa'u an ghairi man kana la yadfa'u an nafsihi. Qad qultu lima qala li qa'ilu, aku telah berkata kepada orang yang mengatakannya kepadaku tentang sesuatu. Qad sara Luqmanun ila ramsi. Luqman ini dokternya, nama dokter. Luqman telah masuk ke dalam kuburannya. Berarti Luqman sudah Meninggal. Dokter Luqman sudah meninggal Dunia. Tabib Luqman sudah Meninggal. Ketika yang bertanya, kemana dokter Luqman? Oh, dokter Luqman sudah Wafat. Sudah meninggal. Dalam tanda kurung sudah dikuburkan, Dimakamkan. Fa'aina man yusafu min tibbihi wa haqihi fil mahjasi. Lalu kemana orang yang padanya disebut-sebut ahli kesehatan, bisa mengobati orang lain, yang pintar, yang cerdas tentang kesehatan, yang mengerti tentang air mahjasihi, dengan hilang air tersebut. Bahasanya bahasa metamorfosa. Hai jauh. Layak bawaan beli mankana layak bawaan nafsi. Orang yang tidak bisa menolak bahaya dari dirinya tidak akan bisa menolak bahaya dari orang lain. Jangankan dari yang lain, dari dirinya pun tidak bisa. Jadi tetap vonis kematian bukan di tangan dokter, bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia akan Pulang. Ya, mohon maaf, dokter bukan tahu. Masya Allah. Tidak menjamin kita pakar dalam bidang kesehatan, tidak menjamin kita bisa lepas dari Kematian. Mungkin kita bisa menganalisa karena disiplin keilmuan kita dalam urusan kesehatan tentang penyakit A, penyakit B, stadium penyakitnya, segala macamnya. Tapi untuk yang satu, kematian, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepintar apapun, sehebat apapun, sepaham apapun, sepakar apapun tentang kesehatan, tidak akan bisa menjangkau datang ke Kematian. Wa wujida ala qabrin akhar maktuban. Pada kuburan lain juga ditemui tulisan. Ada tulisan, ya ayyuhan nasu qad kana li amalun. Hei manusia, aku ini punya cita-cita, aku ini punya harapan. Qasura fi an bulugihil ajal, cuma waktunya sempit. Harapan tersebut terwujud. Untuk meraih cita-cita itu
Tidak ditunjang oleh waktu, ajalnya, waktunya, tempohnya sedikit. Belum juga harapan itu terwujud, belum juga cita-cita itu tercapai, belum juga keinginan itu terbukti, ajal keburu menjemput. Falyattaqillah rabbah rajulun, maka seyogianya seorang laki-laki harus bertakwa kepada Tuhannya. Angganahu fi hayatihil amal, semungkinnya di dalam kehidupannya jalankan amal ketakwaan kepada Allah. Semampunya, sebisanya, mumpung masih hidup. Jangan sia-siakan kesempatan umur yang masih ada di diri kita, tubuh kita. Ma'ana wahdi naqatu haitsu tara kullin ila misli sayantakilu. Ma'ana wahdi, tidak aku secara pribadi kesendirianku, naqatu aku mengutip haitsu tara, ketika kamu lihat seluruhnya, ila mislihi sayantakilu, bakal berbeda semuanya. Jadi tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Aku bakal pindah, kamu bakal pindah. Pindah kemana? Pindah ke yang Lahat. Hari ini mungkin tetangga sebelah kanan, esok lusa bisa jadi Kita. Hari ini mungkin tetangga kita sebelah utara, mungkin bisa jadi Besok. esok hari adalah kita. Hari ini saudara kita yang jauh di sana, kita nggak bisa tahu, bisa jadi minggu depan atau besok setelah hari lusanya lagi adalah kita. Banyak kejadian-kejadian. Baru 10 hari suaminya Mati. istrinya meninggal, atau sebaliknya baru 7 hari istrinya Meninggal. anaknya Anaknya. baru 40 hari anaknya ibunya yang meninggal, Allah. baru 40 hari ibunya suaminya meninggal, Allah. baru belum juga usai 40 hari tetangga di belakang bapaknya yang meninggal. Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjangkaunya. Maka mumpung masih hidup, bertakwalah katanya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jangan sia-siakan amal, persiapkan amal semampunya. Ya, katakanlah dianya ganti buat kita. Nah, kita juga butuh nasihat. Amkanau kam ingkang maring ya hingga rojo ngomong di apa namanya di Lugah ya itu dihayati dalam hayatnya ia rojo kuat amalu amal, namanya amal selama ketika hidup semampunya jalankan amal. Kalau baru kasih waktu siapa waktu udah ganti kok silahkan kan 3 menit 4 mau lanjut tidak apa cukup dulu saya mau dilanjut tanggung ya udah berarti kita ambil kesimpulan dari semua syair ini, semuanya adalah mengingatkan kita terhadap kematian. Orang sakti, sesakti apapun tapi jangan meninggalkan kematian.
orang pintar, orang awam, semua nggak bisa menjaga dari kematian. Bahkan yang pakar kesehatan sekalipun, yang ahli kesehatan sekalipun tidak bisa menjangkau Kematian. tidak bisa menjangkau kematian. Siapapun akan masuk ke dalam Liang lahap. ruang yang sempit yang disebut Alam kubur. Kubur. Semua kita ini adalah calon penghuni Kubur. tanpa terkecuali pejabat tinggi, rakyat, penguasa, sultan, anggota militer, semua nggak ada terkecuali. Yang rumah-rumahnya hari ini dijaga ketat oleh pengawal, mungkin bisa menjaga dari yang lain, menghindar dari yang lain, bisa kabur dari apapun, tapi tidak bisa kabur dari malaikatul maut, menghindar dari kematian. Teknologi yang hebat zaman sekarang bisa saja menghindarkan kita dari bahaya selain kematian, tapi tidak dengan kematian. Mudah-mudahan kita mendapat taufik. Amin. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang memang kita ini dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan beriman Islam. Amin. Syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Allah wa ajmain. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa semoga kita syukur berzakat. Amin. Sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam rahmat hidayah dari Allah Subhanahu sehingga dapat memberi kita semua di dalam majlis ibu di setiap hari Jumat, malam Sabtu pada masa pada selesai semata-mata untuk menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demi untuk kesempurnaan kita dalam muslimah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana tarobna imanan ma tarobna arobna la ilaha robna fatub alaina toba lula hoba furanal aroti aminil arauti fatirli walidina wafil walhuludina ilani asamili ilahi tuli wilahabba auzirutina subah limi ma asma amil narobi asma fadlan wajudan manna bibinna wil mustafa rasuli mazobi kuli suli sholawat salam rabbi ala yadal habib isobi hidayat subi walhamdulillahi tatanai walhamdulillahi amin 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 ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.